warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam bahagia. Bapak Ibu guru yang saya hormati, Ibu Sri Hidayati sebagai materi acara ini. Pertama-tama dengan kita membaca dari satu ketika Tuhan Yang Maha Esa, bahwasanya di siang hari ini kita masih diberi kenikmatan, terutama nikmat sehat untuk mengikuti menghadiri undangan dari Ibu Sri Hidayati, yaitu dalam rangka diseminasi budaya positif dalam rangka pelaksanaan aksi nyata tugas pendidikan guru penggerak pada hari Rabu tanggal 2 November 2022. Bapak Ibu yang saya hormati, saya sebagai pembawa acara izinkanlah untuk membacakan susunan acara pada kegiatan siang hari ini. Adapun susunan acara yaitu pembukaan, yang kedua acara inti yaitu penyampaian pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Sri Hidayati. Kemudian yang ketiga tanya jawab, dan yang keempat penutup. Baik, untuk pembuka kami mohon Ibu Rosi Barani untuk berdoa memimpin doa pada kegiatan ini. Monggo. Baik, Bapak dan Ibu, untuk mengawali kegiatan kita pada saat ini, kita landaskan di dalam doa, dan doa yang akan saya bawakan adalah dengan keyakinan saya Kristen. Bapak Ibu berkeyakinan sahabat untuk menyesuaikan. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang penuh kasih, tak henti-hentinya kami bersyukur dan bersyukur selalu kepada Tuhan, karena kami masih tetap dalam lindungan dan penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Di siang hari ini kami mengadakan pertemuan mengikuti seminar yang akan dibawakan oleh teman kami Ibu Sri Hidayati. Untuk itu ya Bapak, dalam pertemuan seminar ini ya Tuhan, kami memohon kepadamu campur tangan di dalam kegiatan kami saat ini, membawa materi, dan kami yang menjadi peserta seminar, Engkau berikan kami perlindungan dan penyertaan. Dan hari ini, saat ini kami serahkan hidup kami dan kegiatan kami saat ini dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya nanti hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih kepada Ibu Sri Barani yang telah mengambil pada acara ini. Baik Bapak Ibu, saya pada acara ini namun belum acara penyampaian, karena bahwa kita berpatut bersyukur kita punya guru-guru yang potensi memajukan sekolah kita ini. Terutama kami sampaikan apresiasi yang sedalam-dalamnya kepada Bapak Sariwi dan Ibu Sri yang telah berjuang untuk menularkan ilmunya kepada kita sekalian. Saya ucapkan banyak terima kasih. Baik Bapak Ibu, acara yang kedua kali ini yaitu kami mohon pada Ibu Sri Hidayati kami menyampaikan materi kepada beliau. Saya persilakan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan
di sini untuk bertemu untuk melakukan kegiatan kita pada siang hari ini. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah hadir di ruangan ini untuk mengikuti kegiatan diseminasi penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang sudah saya lakukan. Untuk hari ini saya melakukan diseminasi penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Ini adalah salah satu tugas dari aksi nyata modul 1.4 budaya positif di dalam pendidikan guru penggerak angkatan ke-6 untuk Kabupaten Merauke. Baik Bapak Ibu, saya akan menyampaikan apa yang sudah saya pahami di dalam mengikuti pendidikan guru penggerak yang sudah saya jalani selama 1 bulan. Dan ini adalah modul terakhir dari modul 1.1, karena bulan berikut atau bulan ini saya sudah masuk di modul 2. Jadi ini adalah aksi nyata yang saya lakukan pada modul 1.1. Bapak Ibu Guru hebat, saya sekali lagi mengucapkan selamat datang pada kegiatan hari ini. Marilah kita bersama-sama berkolaborasi, saling mendukung demi terwujudnya budaya positif dan disiplin positif di sekolah kita yang tercinta. Pertanyaan formatif yang harus kita ini yang pertama adalah hukuman. Apakah hukuman ini dapat mendisiplinkan anak? Bapak Ibu cukup simpan dalam hati atau mungkin tulis di catatan Bapak Ibu masing-masing saja. Di situ menurut Bapak Ibu setuju atau tidak ketika hukuman itu menurut Bapak Ibu dapat mendisiplinkan murid. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah dan dapat meningkatkan disiplin. Contohnya kita suruh anak baca kata sampai 100 kata. Menurut Bapak Ibu ini, Bapak Ibu setuju nggak pemberian hukuman seperti ini? Kemudian memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Jawaban Bapak Ibu bisa disimpan dulu. Nanti kita akan kembali melihat apakah yang sudah saya jawab tadi itu sesuai dengan apa yang kita pahami. Konsep utama di dalam modul budaya positif yang akan kita sama-sama pelajari hari ini adalah yang pertama, perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ketiga, teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Kelima, keyakinan kelas. Keempat, posisi kontrol. Dan yang kelima adalah segitiga restitusi. Perubahan paradigma belajar. Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu bisa menulis di secari kertas, atau kalau nggak ditulis, Bapak Ibu bayangkan aja, Bapak Ibu pikirkan sesuatu yang paling berharga atau sesuatu yang paling penting di dalam diri Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu berpikir seolah-olah sesuatu yang penting itu Bapak Ibu genggam. Bapak Ibu genggam sekuat tenaga yang Bapak Ibu punya. Jadi sekarang kalau Bapak Ibu pikirkan satu kata atau satu hal yang menurut Bapak Ibu tuh paling penting di dalam hidup Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu genggam sesuatu yang penting itu. Sudah terpikir Bapak Ibu? Sudah? Oke, ada yang belum. Terus sekarang pikirkan yang menurut Bapak Ibu paling penting di dalam hidup Bapak Ibu itu apa? Kemudian Bapak Ibu berpikir bahwa yang di dalam genggaman ini adalah sesuatu yang penting menurut Bapak Ibu.
Sudah? Sudah. Oke, kalau sudah Bapak Ibu, kalau sudah, seandainya ada yang meminta membuka genggaman tadi, kira-kira Bapak Ibu izinkan tidak? Pak Imam, kira-kira Bapak Imam mengizinkan nggak genggaman itu dibuka? Tidak. Kemudian Pak Imam, kalau seandainya saya bujuk Pak Imam, kemudian saya bujuk Pak Imam, saya kasih Pak Imam 100.000, Pak Imam buka nggak kira-kira? Pak Imam, kalau Pak Imam tidak mau buka, bulan depan Pak Imam nggak gajian. Oh tidak. Pak Imam, saya kasih Pak Imam 100 juta, Pak Imam buka nggak kira-kira? Oh tidak juga. Oke. Dari 3 hal tadi, Pak Imam semua dibujuk, dirayu, disokong nggak mau nggak? Kira-kira Pak Imam di dalam genggaman Pak Imam itu yang paling penting apa Pak Imam? Kok saya sokong nggak mau, saya paling nggak mau. Kira-kira apa ya? Oke. Jadi Bapak Ibu, sesuatu yang kita hargai, sesuatu yang menurut kita itu penting, itu tidak akan mudah untuk orang lain mau dengan bujuk rayu apapun gak akan mudah untuk dilepaskan. Kira-kira kapan dia akan terlepas itu? Kira-kira kapan dia akan terlepas? Sudah mati. Kalau matinya terikat gimana? Kan gak akan terlepas. Jadi dia akan terlepas ketika kita menginginkan untuk dia terlepas kan. Contohnya kita genggam, kita punya suami atau kita punya istri, mau disogok berapa pun nggak mungkin kan kita kasih suami kita atau istri kita ke orang. Kita kita akan melepas suami atau istri kita kan ketika kita mau ikhlas untuk melepaskan. Nggak mungkin karena orang lain kan. Inilah adalah faktor-faktor yang mendorong kita untuk melakukan perubahan paradigma kita. Kita mau berubah dari mana? Apakah kita mau berubah dari diri kita, atau karena ada motivasi dari luar? Motivasi dari luar seperti dari dibujuk, dirayu, disogok dan seterusnya. Inilah Bapak Ibu perubahan paradigma belajar kita. Kita mau belajar itu, kita mau berubah karena siapa? Kita mau masuk kelas, motivasi kita masuk kelas apa? Takut kepala sekolah keliling ngomel-ngomel? Takut besok kita punya gaji tidak keluar? Takut dibilang kompeten? Ataukah memang saya harus masuk ke dalam kelas karena memang itu tugas tanggung jawab saya terhadap Tuhan? Mudah-mudahan amin. Oke. Bapak Ibu, perubahan paradigma teori kontrol, teori Brian atau ilusi. Ilusi, guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini kadang-kadang kita membuat tapi kita juga tidak sadar bahwa kita melakukan ini. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu yang kata-kata yang kemarin saya sampaikan ke Pak Imam, antara S dan J, senior dan junior. Jadi kadang-kadang merasa dirinya di atas atau lebih tua. Biasanya saya punya hak memaksakan yang di bawah. Biasanya kakak-kakak nomor 1 itu. Ya Kak Bumaya? Bune pertama ya. Jadi tertanam di dalam diri kita bahwa kita ini yang paling tua, kita punya hak untuk perintah dan meminta untuk ya di bawah kita. Itu ilusi tadi, tapi kan tidak semuanya ilusi-ilusi itu terjadi ya. Oke. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Menurut Stephen R. Covey, principle centric leadership, kalau nggak sesuai bacanya mohon maaf karena leadernya juga kayaknya belum sesuai dengan, mengatakan bahwa bila kita ingin berbuat kemajuan, perlahan sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita.
Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol, dan teori pilihan. Stimulus responnya, realitasnya kebutuhan kita itu sama. Stimulus responnya kita punya kebutuhan sama. Tapi teori kontrol kita mengatakan bahwa setiap orang itu memiliki kebutuhan yang berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kadang-kadang warna yang warna ini saja. Ini kan setiap orang punya, ada yang bilang biru, bahkan mungkin ada yang bilang hijau. Ada yang bilang biru muda. Ada yang bilang toska. Jadi semua orang, kita di stimulus respon kita menganggap semua orang itu melihat sesuatu itu sama. Tetapi kalau di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian di bawah di situ model berpikir menang atau kalah, model berpikir menang dan menang. Apakah makna disiplin, Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu, disiplin itu apa sih? Kira-kira Pak Gierno, kira-kira menurut Pak Gierno disiplin itu apa? Disiplin itu apa kira-kira? Menjalankan sesuatu sesuai dengan waktu. Menjalankan sesuatu sesuai dengan waktu. Disiplin. Makna disiplin berkonotasi dengan disiplin diri murid. Itu menurut Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun di dalam budaya kita, di kebiasaan kita, makna disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kadang-kadang kita akan terlambat, kita marah-marah, langsung dihukum tanpa bertanya. Kita sudah memutuskan bahwa mau mendisiplinkan anak. Jadi dia sudah berubah. Dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kita disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal yang kita sudah kenal itu ada di nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Teori motivasi perilaku manusia. Nah, yang tadi kaitannya dengan kita berikan penghargaan. Pengaruhnya apa di sini? Pengaruh jangka panjangnya, kemudian ada pengaruh hukum, pengaruh mengurangi ketepatan, pengaruh tidak efektif, pengaruh merusak hubungan, pengaruh menurunkan kualitas, pengaruh mematikan kreativitas, dan pengaruh mengurangi motivasi intrinsik. Ini adalah pengaruh yang akan muncul ketika kita melakukan sesuatu itu karena adanya penghargaan. Dihukum oleh penghargaan. Pengaruh jangka pendeknya adalah penghargaan efektif jika menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan, serta kehilangan motivasi dari dalam diri. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapat penghargaan tersebut, kita pun tidak menyadari tindakan yang baik yang kita lakukan. Karena kita berbuat sesuatu itu karena yang tadi dapat insentif tadi. Jadi kita tidak sadar nanti ketika kita sudah berbuat baik pun kita lupa kalau kita sudah berbuat baik. Karena apa? Tujuan kita adalah mendapatkan penghargaan. Jadi penghargaan itu sangat tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan hanya jika Anda melakukan.
Kalau tidak melakukan berarti tidak dapat penghargaan. Penghargaan merusak hubungan. Ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Tiap hari kok dia terus yang dipuji, tiap hari kok dia terus yang dapat hadiah. Yang lain akhirnya malas. Ngapain sih saya mau buat, pasti dia lagi yang dapat hadiah. Penghargaan menurunkan kualitas. Kita biasanya kalau berbuat sesuatu, Bapak Ibu sekarang kita bisa lihat anak-anak itu kan berlomba-lomba untuk menghias kelasnya masing-masing kan. Padahal nggak ada hadiahnya kan. Kreativitas anak-anak kita bisa lihat. Coba kalau kita lombakan. Sekarang berlomba-lomba membersihkan. Tapi nanti bulan Desember, Oktober, November, Desember, bulan Desember kira-kira itu gambar dinding-dinding sudah kemudian tercoret kembali. Karena mereka merasa hanya melakukan itu untuk lomba, bukan mereka membuat itu supaya saya nyaman di dalam kelas. Mematikan kreativitas. Karena saya sudah buat capek-capek kelas sama lo yang juara. Padahal di sana lo besok juga sudah nggak bagus lagi. Malas lah besok buat lagi. Cukup sudah, biar aja besok aja mereka yang ikut. Jadi akhirnya mematikan kreativitas yang dimiliki oleh anak. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapat ranking kedua akan merasa paling dihukum. Karena yang ranking 1 diberi tepuk tangan, yang kedua kenapa saya tidak di ranking 1. Dihukum oleh penghargaan yang berikutnya adalah motivasi dalam diri atau intrinsik. Saat seseorang akan belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di matanya dan sebuah senyum di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari sesuatu. Sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan. Jika kita memberikan penghargaan kepada seseorang pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaian sendiri, maka kita akan mengandung kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alamiah. Jadi ketika mereka sudah berhasil, jadi kita lihat anak-anak ketika sekarang anak-anak sudah gambar ini itu dan seterusnya dengan kreativitas mereka masing-masing. Kemudian setelah balik selesai mereka bersihkan, mereka lihat ruangan mereka itu bagus, kita masuk dengan wow luar biasa, kalian punya lukisan ternyata bagus daripada dibuat gambar-gambar yang aneh-aneh. Ini akhirnya nanti akan muncul dari diri mereka sendiri, besok saya akan buat lagi lah yang bagus, nggak kayak yang kemarin di belakang-belakang kelas nih. Jadi muncul dari dirinya masing-masing. Bentuk program kebajikan, apresiasi, lanjut. Contoh pengakuan atau apresiasi kebaikan dibanding harus tadi memuji-muji. Pembukanya, kemarin saya perhatikan, kemarin saya lihat Weno itu sudah bantu kelas 7 loh, ngecat. Berarti dari kebaikannya apa? Situasinya pada saat itu. Jadi kita membuat kemarin, jadi nggak harus kita masih kamu dapat ini dapat itu, nah, tapi dengan kata-kata seperti ini pun sudah memberikan suatu penguatan untuk anak untuk memotivasi dirinya untuk berbuat sesuatu yang lebih baik. Bapak Ibu ada kata-kata di sini, coba Bapak Ibu isi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Saya tidak akan mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Jadi menulis saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali di dalam buku, ini menurut Bapak Ibu termasuk hukuman atau konsekuensi? Kira-kira termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Hukuman. Oke, ada dua jawaban, ada hukuman, ada konsekuensi. Mengiringi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau
Hukuman, sepakat berarti satu jawaban ya. Kalau yang di atas tadi belum kasih 2 jawaban. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi hukuman. Konsekuensinya hukuman atau berat? Konsekuensi. Ini adalah nanti kita akan perbedaan hukuman dan konsekuensi. Perbedaannya antara hukuman dan konsekuensi ini Bapak Ibu, kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi, entah sakit secara fisik maupun non fisiknya, mau sakit hati atau mungkin sampai lecet atau sakit. Kemudian konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Ini bahkan akan menimbulkan dendam. Konsekuensinya membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Hanya tidak nyaman, tapi tidak sampai sakit secara fisik. Anak membenci kedisiplinan. Dengan adanya hukuman kita tempeleng, data terlambat kita tempeleng, data terlambat tadi hukuman lari lapangan 100 kali tadi ya. Kemudian anak akan menghargai disiplin, ini konsekuensi. Paksaan, ini hukuman, stimulus dan tanggapan. Mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk, ini konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Jadi anak akhirnya mau tidak mau secara perlahan dia sudah belajar untuk tidak jujur. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai, jadi kadang-kadang dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu, hanya sementara. Apa sih itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Jadi restitusi ini adalah suatu kolaborasi di dalam menyelesaikan masalah. Jadi tidak terfokus ketika anak bermasalah, guru yang memutuskan, tapi secara bersama-sama akan dicari solusinya. Ciri-ciri dari restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hukuman, tawaran, bukan paksaan. Jadi solusi tindakan salah yang mereka lakukan, kita memberikan penawaran untuk penyelesaian masalah. Bukan kita memaksa anak untuk menyelesaikan masalah itu dengan yang kita mau. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Yang segitiga restitusinya. Gambarannya kelewat, langsung muncul di gambaran segitiga restitusinya ada. Jadi ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu yang pertama ada menstabilkan identitas. Gambarnya terlewat. Menstabilkan
Apa sih tujuan menstabilkan di dalam restitusi ini adalah untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Apa yang dikatakan guru ketika kita melakukan tindakan ini? Bapak Ibu, sebenarnya kita itu sudah melakukan restitusi sebenarnya. Tapi kita tidak sadar bahwa kita sudah melakukan itu. Kenapa? Satu, dokumentasinya nggak ada. Yang kedua, tahapannya tidak berurutan. Ada 3 tahapan di sini, ada 3 tahapan. Nanti ada 1 tahapan yang belum kita lakukan, belum ada. Dari 3 tahapan itu. Jadi dari tahapan-tahapan itu nanti pasti Bapak Ibu berpikir, oh saya sudah melakukan di tahap yang ini, saya belum melakukan tahap ini. Dan apa sih yang harus kita lakukan nanti? Oke, ini yang tahap pertama, yaitu menstabilkan identitas. Jadi ketika anak berbuat salah, ini 1 Bapak Ibu yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Ketika anak terlambat Bapak Ibu masuk ke kelas, jangan langsung kita ngomel di depan. Ini yang saya berusaha untuk belajar, berusaha untuk suara saya juga tidak besar dan sangat sulit. Saya sering konsultasi dengan Pak Salimin. Pak Salimin mengatakan itu karakternya ibu seperti itu, jadi memang harus perlahan-lahan. Itu sulit sekali kalau saya itu tidak 1, 2, 3 itu susah sekali. Kemudian Bapak Ibu jangan apa-apa anak langsung masuk, langsung duduk A sampai Z langsung pada di depan pintu. Ketika anak terlambat pastikan dia datang dulu, maaf Bu saya terlambat. Atau mungkin anak nyelonong langsung kan, kita ulangi aja. Kalau masuk ke dalam, permisi dulu dan masuk. Lalu kita lanjutkan aja pelajaran kita, supaya kita juga yang lain tidak dirugikan. Kemudian anak itu juga tidak merasa dipermalukan di dalam kelas. Setelah selesai, mungkin bisa disampaikan ke anak, sebentar selesai jam pelajaran, bisa ketemu ibu di kantor. Jadi khusus hanya ibu dengan anak tersebut atau dengan Pak Guru aja. Jadi tidak melibatkan yang di dalam, supaya anak juga itu tidak merasa dipermalukan di dalam. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, ini juga memang kita kadang-kadang tidak sadar. Ketika anak memang sudah berbuat salah Bapak Ibu, jangan di depan umum karena kita apel, kemudian kita mulai berkata-kata yang akhirnya menyindir anak itu. Kita sudah tahu, semua orang sudah tahu anak itu berbuat salah di situ. Karena ketika guru ngomong kata-kata itu, pasti yang lain akan balik muka menghadap ke anak yang dimaksud, walaupun gurunya tidak mengucapkan nama anak tersebut. Jadi kita belajar dari sekarang untuk menghindari tindakan itu. Memang sulit dan saya sudah rasakan sangat sulit untuk memulai ini. Jadi untuk yang pertama menstabilkan, ketika kita menyelesaikan masalah yang pertama, guru berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada orang yang sempurna. Kita semua pasti pernah berbuat salah. Jadi nggak langsung ngejudge anak. Kita mengatakan bahwa kesalahan itu hal wajar. Nah, ketika kita sudah mulai mengatakan hal-hal ini, anak tidak menyalahkan dirinya sendiri, kemudian dia akan mulai terbuka. Secara tidak langsung nanti dia akan menyadari dan mengakui kesalahannya. Ini pada saat menstabilkan identitas. Jadi kita mengatakan semua orang itu pernah berbuat salah, kesalahan itu wajar. Jangan kamu lagi terlambat, kamu lagi terlambat. Kemudian yang kedua adalah validasi, membantu murid mengenali kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar apa sih sebenarnya yang dibutuhkan anak ini? Ketika tadi anak terlambat, apa sih sebenarnya? Jadi ketika tadi kita sudah menstabilkan identitasnya, anak mulai terbuka dengan menyampaikan apa yang dia rasakan. Kita mulai tahu sebenarnya anak ini butuh apa. Apakah anak ini butuh kekuasaan? Apakah anak ini butuh kebebasan? Apakah anak ini butuh kasih sayang? Apakah kebahagiaan? Atau anak ini butuh untuk melanjutkan hidup? Yang terakhir ini banyak sekali yang terjadi di anak didik kita yang dari kaliki ya.
banyak sekali tidak datang ke sekolah karena apa? Dia lebih banyak kebutuhan hidupnya dia yang nggak terpenuhi. Mau ke sekolah, dia nggak makan, di tempat tinggal mereka nggak ada apa-apa, sehingga mereka lebih memutuskan cari makanan daripada harus ke sekolah. Kemudian menanyakan keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu yang 1, kedua ini rata-rata kita sudah melakukan. Tapi yang ini yang sudah tertempel itu kemarin di kelas 9A dengan kelas 7A ya Pak? 7A atau 7B? Nah kalau yang 7B kalau nggak salah Pak Mul buat dalam bentuk video ya. Nah, tapi belum sampai ke akhirnya. Kalau sudah luar biasa, sudah membuat ini. Dan ini adalah dasar untuk kita. Dasar untuk kita. Jadi dari tadi kita sudah menyatakan bahwa kita itu berbuat salah, wajar. Kemudian kita mulai menanyakan kenapa anak itu terlambat. Dia akan menyampaikan kenapa anak itu terlambat dan seterusnya. Kemudian kita kan tahu, oh ternyata anak dia terlambat, dia harus bantu orang tuanya dulu masak, bantu orang tuanya beberes. Jadi kita tahu, oh ternyata dia butuh kebebasan sebenarnya. Dia tertekan dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada di rumah. Nah, ketika dua itu sudah terpenuhi, kita kembali, kalau kita sudah membuat keyakinan kelas, kita bisa tanyakan ke anak-anak. Kamu ingat gak keyakinan yang sudah kita buat di dalam kelas kita, di sekolah kita? Kalau kita sudah membuat, berarti anak masing-masing oh ingat Bu, apa keyakinan yang sudah kamu langgar pada mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa nggak pakai topi saja? Ada alasannya ya. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Hal ini untuk mendukung motivasi intrinsik, dan kita akan kembali ke nilai-nilai keyakinan untuk menggerakkan diri kita di dalam mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang sudah dibuat. Peraturan kelas, dari awal itu peraturan kelas yang dibuat, kemudian akan muncul keyakinan kelas. Setelah keyakinan kelas itu terbentuk, maka akan tercipta lingkungan yang positif. Kalau lingkungan positif sudah tercipta, maka budaya positif akan tercipta di lingkungan sekolah kita. Jadi kita mulai dulu dari sini. Yang mana yang merupakan keyakinan dan yang mana yang merupakan dan mengapa kita memilih salah satu ini menjadi keyakinan. Datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, kemudian tertib. Ini ada juga kesepakatan kelas. Kami guru dan murid yang saling menghargai. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Kira-kira yang mana sih yang merupakan keyakinan kelas? Yang sebelah sini atau sebelah sini nih? Sebelah kiri saya ya. Yang besar-besar ya. Oke, kita lihat. Jadi untuk mendalami supaya kita tahu tadi itu masuk di dalam keyakinan kelas atau tidak, kita buat tabel-tabel kayak begini, kita masukkan ke dalam sini supaya kita bisa membedakan, oh ini nanti jadinya keyakinan kelas gitu. Jadi dia terdengar seperti apa? Ini kalau hormat berarti terdengarnya seperti apa, terlihatnya bagaimana, dan perilakunya anak itu seperti apa. Udah buat kayak begini, terus di sini. Hormat contohnya. Terdengar anak-anak punya kata-kata itu akan seperti ini. Satu orang berbicara, yuk saya bantu. Kita bisa selesaikan ini bersama loh. Terima kasih. Kita kan jarang dengar anak
ketika melakukan sesuatu dibantu teman ucapkan kata ini kan, boleh saya pinjam? Nah, sekarang kan masih sering tanpa bilang boleh saya pinjam langsung tarik bawa ke mejanya sendiri kan, bahkan itu jadi berantem. Terlihat seperti apa? Berempati, memegang barang milik orang lain hanya dengan izin. Berperilaku tersenyum ramah, memberi salam hormat, berjabat tangan, kemudian memberi ruang bekerja, postur tubuh yang tenang. Peraturan dan keyakinan. Ini peraturannya, keyakinan kelasnya akan berbentuk seperti apa? Kita langsung. Peraturannya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Berarti keyakinan kelas yang harus kita buat adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, menghargai orang lain. Keyakinan kelas ini diambil dari nilai-nilai universal. Salah satunya ada di dalam profil belajar Pancasila. Gunakan masker. Keyakinan kelasnya apa? Yaitu untuk kesehatan dan keselamatan kita. Jangan berlari di kelas atau di koridor. Untuk apa? Keyakinan kita telah membuat ini supaya kita itu aman, tidak sampai jatuh. Bagaimana prosedur pembuatan keyakinan kelas? Oke, ini terutama Bapak Ibu wali kelas. Bapak Ibu wali kelas, kalau sekarang kita sekarang udah lewat dari tengah semester ya, bolehlah kita buat. Kita sama-sama, saya juga belum buat. Jadi boleh sama-sama, tapi secara tidak langsung kemarin sudah buat tapi belum ditempel. Jadi kita mulai buat ini. Jadi mempersilakan warga sekolah atau murid di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Jadi mereka berdiskusi atau mereka itu menuliskan peraturan apa saja sih yang mereka mau buat di dalam kelas. Nah, setelah itu mereka akan menulis masing-masing yang mereka inginkan. Nah, setelah mereka menulis, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Gantilah kalimat-kalimat yang negatif menjadi yang positif. Anak-anak kan pasti nulisnya sesuka hati mereka kan. Diubah, kita ubah. Kata negatif, jangan berlari di kelas atau koridor. Kalimat positifnya kita ubah menjadi berjalanlah di kelas atau di koridor. Tinjau kembali curah pendapat yang sudah dicatat. Anda mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang ditulis di sana masih banyak berupa peraturan. Selanjutnya ajak murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju. Contoh berjalan di kelas. Nah, berjalan di kelas tadi itu keyakinan kelasnya adalah keamanan. Datang tepat waktu. Nah, keyakinan kelasnya apa? Kemudian saling menghormati. Keyakinan kelasnya apa? Kita tentukan di situ. Oke. Tinjau ulang sudah tadi. Kemudian setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatanganinya. Kalau Bapak Ibu yang kelas 9 mengajar kelas 9 pasti sudah pernah masuk di kelas 9A. Kemudian yang kelas 7 sudah ada di kelas, pernah melihat di kelas 7 apa tadi, 7A atau 7B. Itu yang sudah dibuat, kesepakatannya taruh di atas. Kemudian mereka menyepakati dengan menandatangani di bagian bawahnya. Nah, selanjutnya setelah menandatangani semua, dilekatkan di dinding kelas tempat yang mudah dilihat semua warga sekolah. Tujuannya adalah setiap kali mereka berjalan, mereka bisa lihat, oh saya keyakinan kelasnya tuh ini. Jadi saya jangan sampai melanggar apa yang sudah kita buat atau kita sepakati bersama. Jangan disimpan di belakang. Kalau di belakang anak keluar nggak akan lihat. Yang berikut Bapak Ibu, ini yang sering anak-anak itu dan bahkan kita itu melanggar peraturan karena seperti kita sering melanggar keyakinan yang sudah kita sepakati karena ini. Karena apa? Karena ada kebutuhan dasar yang kita harus penuhi tapi tidak terpenuhi. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama adalah kebutuhan untuk melanjutkan hidup, kemudian kebutuhan akan kasih sayang,
kebutuhan akan kebahagiaan, kebutuhan akan kebebasan, dan kebutuhan akan kekuasaan. Kekuasaan dalam arti bukan berarti dia butuh untuk memimpin, tidak. Kebutuhan untuk mempertahankan hidup, yaitu kebutuhan yang bersifat biologis seperti makan, sehat, minum, kebutuhan kasih sayang. Ini saya tidak jelaskan satu persatu, Bapak Ibu sudah sangat paham akan kebutuhan-kebutuhan kita ini. Oke Bapak Ibu, ini 5 posisi kontrol yang kita miliki. Kira-kira saat ini Bapak Ibu berada di posisi yang mana? Karena Bapak Ibu, kita sebagai guru diharapkan kita berada di posisi ini. Diharapkan kita berada di posisi ini. Kira-kira Bapak Ibu saat ini, sekarang ini, kita itu rata-rata saya berada di posisi yang mana? Kalau saya masih menempatkan diri saya itu berada di sini. Jujur saya masih di sini. Kira-kira ada yang sudah berada di sini? Jadi harapan kita sampai di sini Bapak Ibu. Tapi rata-rata kita masih di sini. Ini kata kelima ini masih sering kita lakukan. Kita bagainya mau ngomong di depan gini-gini. Padahal kita mulai ngilir sana sini. Guru berkata, kamu tidak melakukannya, awas ya. Kalau kamu besok tidak kerja tugas, keluar. Yang penting ya, tidak kumpul tugas, besok guru tidak kasih penilaian. Ini. Pemberontak hasilnya, Bune, kira-kira ketika Bune menyampaikan itu hasilnya di Bune kurang lebih. Dia akan memberontak, menyalahkan orang dan berbohong. Bu guru saya sudah kerja loh Bu guru, tapi lupa, ketinggalan. Kenapa? Karena Bune tadi udah bilang besok kok tidak kumpul tugas, Bu guru tidak kasih. Kok di luar saja. Ini yang sini. Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Murid berkata, biar saja, nanti juga marahnya hilang. Besok pasti kalau saya tidak kerja, walaupun kerjanya salah, pasti juga dapat marah. Dampak pada murid, mengulangi kesalahan yang sama. Kemudian yang kedua, apakah kita juga masuk di sini atau tetap di sini saja? Yang kedua, membuat orang merasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya kamu tuh begini loh. Bu guru tuh kecewa sekali. Kenapa kamu tuh gak datang ke sekolah tepat waktu? Kenapa kamu gak kerja tugas? Kasihan loh, Bu guru tuh udah capek-capek bikin materi begini, kamu masih bermain saja. Bu guru sudah buatkan begini, kamu juga gak kerjakan. Bu guru tadi malam gak tidur buat soal ulangan, ini kamu cuma silang saja. Guru berkata, kamu seharusnya apa? Kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakan ini. Ibu stres lama-lama menghadapi kamu. Hasilnya menyembunyikan, menyangkal dan berbohong. Masih kurang lebih sama dengan pemukul. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Kalau tadi di luar, jadi dia merasa ibu guru ini sudah luar biasa bikin begini. Toh saya juga masih buat salah, masih melanggar. Jadi dalam pikiran mereka bu guru itu tahu segalanya. Murid berkata, maafkan saya ya bu, besok saya nggak buat lagi. Nah, itu. Dampak pada murid merasa rendah diri. Dia akan terus-terusan tidak percaya dirinya karena pasti nanti juga bu guru bilang masih salah. Nanti bu guru bilang pasti besok dia tidak buat lagi. Kemudian kalau posisi kita di teman sebagai dengan murid, guru berbuat apa sih tindakan kita? Tindakan kita adalah membuat alasan-alasan untuk muridnya. Kata-kata
yang sering guru sampaikan adalah, ayolah lakukan dengan ibu guru. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak? Ibu pernah bantu kamu buat begini loh. Kamu bisa loh, ayo sudah bantu. Kira-kira sering seperti ini? Karena kamu kerja nggak mudah. Karena jangan langsung mentok di sini Bapak Ibu. Yang paradigma kita tadi harus berubah. Jangan kita mentok di sini karena kita yang diharapkan di sini. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas. Murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting dan berkualitas di dunia. Karena dia selalu berharap bahwa gurunya itu selalu ada untuk dia. Saya berpikir Bapak Ibu teman saya ternyata begitu. Saya pikir bu guru tuh sudah begini-begini. Oh ternyata di kantor bu guru masih ngomongin saya, anak ini nggak mungkin begitu. Dampak pada murid lemah, tidak mandiri dan bergantung pada guru terus-menerus. Kalau guru nggak panggil buat, nggak akan buat. Kalau bu guru nggak suruh buat, nggak akan buat. Dia akan tergantung terus-terusan. Pemantau. Guru berbuat menghitung dan mengukur. Guru berkata, apa peraturannya? Kenapa kamu terlambat? Peraturannya apa? Hasilnya menyesuaikan diri bila diawasi. Kalau nggak diawasi, masa bodoh. Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan dulu peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Murid berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Nah, jadi kan ketika anak itu, ketika kita memantau tadi ya, menghitung dan mengukur. Jadi ketika anak berprestasi, kita selalu kasih reward. Kalau anak TK kan selalu kita kasih bintang kan. Makanya yang punya anak TK pulang selalu anaknya kasih laporan, saya dapat bintang 1, saya dapat bintang sekian banyak. Pasti nanti dia akan berpikir begini, berapa banyak bintang saya harus peroleh supaya bu guru itu suka sama saya. Pasti dia akan berpikir gitu. Bu guru suka dengan saya, masa gue mau dapat bintang juga nggak apa-apa. Kata-kata ini akan muncul di sini ketika kita berada di posisi mana. Kemudian, nih berapa halaman yang harus saya tulis? Kalau terlambat saya tidak akan terlambat. Yang tadinya 100 bisa jadi 1000. Dampak pada murid, menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Jadi ketika saya berbuat, apa yang harus saya dapatkan? Kalau saya berbuat salah, pasti saya dihukum. Jadi pikirannya sudah seperti itu. Tetapi kalau kita berada di posisi manajer, guru pasti ketika guru itu melakukan suatu tindakan kepada anak, dia akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi tidak langsung to the point. Kamu lagi yang terlambat, kamu lagi tidak kerja tugas. Kita mulai bertanya, kenapa kamu nggak kerja tugas? Pasti kan anak akan menyampaikan sama-sama. Susah ibu memang, sangat-sangat susah. Tapi bisa perlahan kita mulai. Guru berkata, apa yang kita yakini, apa yang bisa kita kerjakan, ini nanti kembali ke pelaksanaan di restitusi tadi. Ketika kita melaksanakan restitusi dengan baik, kita akan berada pada posisi ini. Dampaknya untuk murid apa? Dapat mengevaluasi dirinya, bagaimana cara memperbaiki diri. Jadi dia akan berpikir bagaimana cara bisa berbuat baik. Refleksi untuk Bapak Ibu. Kira-kira gambaran tadi yang mungkin terlalu cepat penyampaiannya, dari paradigma sampai dengan posisi kontrol yang sudah kita dengarkan bersama-sama. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya dari yang saya dapatkan? Pastikan kita sudah mulai berpikir, saya akan berubah yang seperti ini. Tadinya saya mau 1, 2, 3 berubah. Boleh nggak mas kita masih buat 1 dari kita mulai berperang. Yang tadinya mungkin kita perlahan ya, sekarang kita mulai coba. Yang tadinya anak terlambat tidak mengerjakan tugas di depan umum, kita langsung aja anak di depan umum. Kita coba ajak dulu berbicara. Perasaan apa yang muncul? Perang.
sih Among ini Bapak Ibu? Kalau nggak bahasa Indonesia, bahasa Inggris mungkin. Among kira apa? Iya, Momo. Bagaimana peran kita di dalam menuntun anak itu seperti apa? Definisi budaya positif yang mungkin pada yang saya sampaikan tadi, kita masih berada di level teman mungkin. Ada di level teman, ada juga di level pendukung ya. Kita koreksi diri ya, kita tidak sampai mereka ya. Jadi intinya kita membuat budaya positif di diri kita sendiri, kemudian ke teman-teman, dan kita ke sekolah, dan kita ke masyarakat. Selanjutnya yaitu tanya jawab. Mungkin ada tiga pertanyaan. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Monggo, mungkin Ibu Siningsih, Pak Bungkus, atau rumahnya, monggo. Kita bersharing. Oke, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi saya akan bertanya kepada Ibu Kementeri. Yang saya mau tanyakan begini, ketika tadi kami apel pagi, kebetulan yang pikir adalah Ibu Ros menyampaikan akan diumumkan ya teknik penilaian untuk kelompok senam pramuka yang dibawakan oleh Pak Salimin. Pak Salimin ini sudah bicara, ya sudah mengumumkan teknik penilaiannya. Kemudian anak-anak ini ribut, dia ribut tidak mendengarkan. Yang saya mau tanyakan, budaya positif apa sih yang kita ambil supaya anak-anak kita ini dia mendengar apa yang disampaikan Bapak Ibu guru. Kemudian saya masuk di dalam kantor, saya bilang dengan Bu Ros, anak-anak ini memang kelewat ya. Langsung Bu Ros dia bilang begini, itu sudah ibu kita mau menangis saja menghadapi anak-anak ini. Materi hari ini cukup bagus tentang budaya positif. Yang saya mau tanyakan Ibu, bagaimana sih untuk kita memecahkan masalah ini bersama-sama agar anak kita itu tadi apa sih punya keyakinan ya, kan ada peraturan dan ada keyakinan, ada kesepakatan. Itu saja, terima kasih. Lanjut bicara ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Rama atas pertanyaannya. Yang pertama tadi adalah kebiasaan kita ketika ada yang berbicara, masih juga anak-anak berbicara. Keyakinan kelasnya adalah selalu kita tekankan, hargailah orang lain. Berarti adalah saling menghargai. Bagaimana sih salah satu trik atau tekniknya? Kalau pengalaman saya sih Bu ya, pengalaman beberapa aja. Nanti untuk penguatan mungkin kita bisa minta Bapak Salvi untuk memberikan penguatan untuk kita. Kalau pengalaman biasanya ketika kita berbuat sesuatu, yang pertama yang harus kita lakukan adalah teladan dulu. Ketika kita berdiri di depan Bapak Ibu, ada satu upacara, ada saat apel, anak-anak itu kan kita memperhatikan kita ya. Ada pembina apel ngomong, anak-anak memperhatikan kita. Anak-anak mungkin dia karena kan di depan pembina, di belakang pasti dia akan berbicara. Ketika anak itu melihat kita yang menjadi panutan itu berbicara, pasti anak itu juga boleh juga kalau ada yang ngomong pasti ngomong juga. Satu. Jadi salah satunya adalah teladan. Satu. Yang kedua, tekankan ke anak bahwa kita belajar untuk menghargai. Kalau seandainya kita ngomong kemudian ada yang lain ngomong, bagaimana kita bisa mendengar? Salah satu ngomong. Kalau saya di kelas selalu sampaikan bahwa kalau ngomong biasakan satu dulu, guru ngomong nanti kalian ngomong. Kalau guru bertanya silakan angkat tangan salah satu. Karena kalau kamu rame-rame ngomong, guru nggak tahu siapa yang ngomong. Contohnya, kamu pernah lihat tawon nggak yang terbang itu? Pasti kan mereka jawab pernah Bu. Kira-kira kamu tahu nggak yang mana yang berbunyi?
sama. Bu guru juga nggak tahu kamu itu yang ngomong yang mana. Terus bu guru juga nggak tahu kamu itu ngomong apa. Nah, kamu ngomong apa? Jadi ketika satu yang ngomong, jadi kalau teknik itu tetap tidak dipakai, tetap anak tidak dengar, Bapak Ibu coba diam di lapangan. Mau panas tarik kamu apa, coba diam. Kalau sampai waktunya diam, anak juga tidak diam, Bapak Ibu mundur aja ke tempat yang kedua. Kemudian sekitar mungkin 2 atau 3 menit, Bapak Ibu sampaikan, masih mau panas? Tidak bu guru. Nah, kalau tidak bagaimana? Kalau kamu tidak diam, Pak Guru atau guru nggak akan ngomong. Insya Allah Bapak Ibu bisa. Insya Allah kita coba kembali. Karena pengalaman saya di 1000 siswa waktu di SMP 2 bisa berlaku seperti itu. Di sini juga alhamdulillah walaupun masih ada yang ngomong, kayaknya kalau 75% saya berdiri, mungkin nggak tahu takut dengan suara besar saya atau yang lain saya tidak tahu, tapi bisa diam. Kemudian yang berikut tadi tentang keyakinan kelas ya Bu Rama. Nah, keyakinan kelas itu karena kita ini belum membuat keyakinan kelas. Jadi ketika kita mau melakukan penyelesaian masalah ke anak, kita nggak tahu kita mau mengacu kemana. Jadi akhirnya ujung-ujungnya keputusan ada di diri kita. Tapi kita tidak tawarkan ke anak bagaimana sih penyelesaiannya, apa yang sudah kita yakini sama-sama. Tapi ketika keyakinan kelas sudah kita buat, insya Allah kita akan menyelesaikan masalah dengan mengacu dengan keyakinan kelas. Karena seharusnya keyakinan kelas ini dibuat di awal tahun ajaran, tapi ternyata sampai hari ini kita belum. Dari awal sebenarnya Pak Salimin sudah buat, tapi mungkin karena kita belum tahu bagaimana sih caranya, sehingga kita belum menyusun keyakinan kelas. Untuk wali kelas bisa menyusun keyakinan kelas. Untuk Bapak Ibu yang tidak wali kelas, yang guru mata pelajaran, mungkin buat kesepakatan kelas pada saat pelajaran itu. Dari keyakinan kelas ini Bapak Ibu, dari kelas 9A sampai 9C, 7A, 7D, 7E sampai 8A sampai 8D, kita bisa jadikan satu, kita berkolaborasi bersama, kita ambil kesimpulan dari kesepakatan kelas yang kita buat, kita akan menjadikan itu menjadi kesepakatan sekolah. Ketika kesepakatan kelas yang dilakukan bersama dengan kelasnya berjalan dengan baik menuju ke keyakinan sekolah, dan insya Allah sekolah kita akan terwujud sebagai sekolah yang melakukan disiplin positif. Demikian Ibu Rani. Oke Ibu, terima kasih. Saya lanjut lagi Ibu ya. Masalah keyakinan tadi dengan kesepakatan ini yang Ibu tadi katakan 9B itu saya sudah buat kesepakatan bahwa salah satu contohnya adalah dilarang merokok.